Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vandoran Fedro. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau Akbar. Dan kali ini saya ingin menjelaskan tentang penganggaran perusahaan, yaitu judulnya Anggaran Produksi yang disusun oleh saya sendiri, Vandoran Fedro. Dan dosen pengampu saya Asnawati SE.MM. Baik, kali ini kita akan membahas tentang anggaran produksi dan langsung saja ke slide selanjutnya. Baik. Nah, materi pertama ada yang namanya klasifikasi anggaran produksi. Sebelum anggaran produksi disusun, maka perlu disusun terlebih dahulu anggaran penjualan. Karena anggaran penjualan merupakan anggaran yang dijadikan dasar dilakukannya berbagai aktivitas lainnya atau penyusunan anggaran lainnya. Yaitu 1. Anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Nah, anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi pada periode yang akan datang. Dan yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku. Jadi selanjutnya, yang kedua, di sini dijelaskan dengan anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Di bawahnya ada beberapa contoh. Yang pertama, jumlah dan jenis barang yang dihasilkan perusahaan. 2. Standar waktu tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk pembuatan satu unit produk jadi. Dan yang ketiga, standar jam kerja langsung yang diperlukan untuk tiap jenis barang yang dihasilkan. Jadi selanjutnya yang ketiga. Nah, pasti teman-teman pada nanyain tentang anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah anggaran yang merencanakan beban pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, yang meliputi rencana tentang jenis biaya tidak langsung, jumlah biaya tidak langsung, dan waktu biaya tidak langsung tersebut dibebankan yang masing-masing bagian dikaitkan dengan tempat biaya tersebut terjadi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tujuan penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dan yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Dan yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi akan bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, gitulah kira-kira teman. Nah, di slide selanjutnya ada namanya langkah-langkah penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, penentuan periode waktu yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran produksi oleh bagian produksi. Yang kedua, penentuan jumlah satuan fisik barang yang harus diproduksi dengan mempertimbangkan anggaran penjualan. Dan yang ketiga, penentuan waktu pembuatan barang yang meliputi angka waktu yang diperlukan untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi dan jumlah produk jadi yang akan diproduksi selama periode waktu tertentu dengan memperhatikan anggaran penjualannya tersebut. Baik, dan selanjutnya bisa dijelaskan langsung secara terperinci, oke? Nah, di sini ada dijelaskan syarat anggaran produksi. Nah, yang ini nih, yang penting mungkin yang harus kita tanamin atau yang kita pikirin. Yang pertama, organisasi perusahaan yang sehat. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang disusun berdasarkan sistem organisasi tertentu, dapat mengadakan pembagian tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab dengan tegas. Nah, yang kedua, sistem akuntansi yang memadai. Keberhasilan program anggaran harus didukung oleh sistem akuntansi yang memadai, meliputi A. Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dengan realisasi yang akan dicatat oleh akuntansi, sehingga antara anggaran dengan realisasi dapat diperbandingkan. Dan B. Pencatatan akuntansi terhadap transaksi akan memberikan informasi dari realisasi. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir.
Penelitian dan analisis. Penelitian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat pengukur prestasi yang berupa standar atau taksiran, sehingga anggaran dapat dipakai dasar analisa untuk mengukur prestasi yang lebih baik lagi. Setelah kita memahami yang pemahaman sebelumnya, kita langsung masuk aja nih kan. Contoh anggaran produksi. Nah ini nih yang contohnya yang harus dipelajari lagi. Yang pertama, tingkat penjualan dari anggaran penjualan PT tersebut, dan yang kedua, tingkat persediaan akhir PT tersebut. Yang ketiga, jumlah dari persediaan PT tersebut, dan yang keempat, tingkat persediaan awal tersebut, dan yang kelima, tingkat produksi dari PT tersebut. Nah gitu tuh. Nah, di sini dijelaskan di slide berikutnya adalah anggaran produksi sebagai dasar untuk menyusun anggaran bahan baku BKL, BOP. Contoh persediaan awal diharapkan 60 unit, penjualan direncanakan 100 unit, persediaan di akhir 40 unit. Nah, barang yang harus diproduksi adalah yang pertama penjualan 100 unit, kedua persediaan akhir 40 unit, kebutuhan 140 unit. Yang ketiga, persediaan awal 60 unit, produksi 80 unit. Nah, di materi selanjutnya ada namanya contoh penyusunan anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang algoritmanya penjualan. Rencana penjualan di bulan Januari ialah 1.500 unit, dan ini tingkat penjualannya. Di bulan Februari 1.600 unit, dan di bulan Maret 1.600 unit. Di April mulai menurun nih, 1.400 unit. Di bulan Mei juga menurun di 1.200 unit. Juni 1.000 unit, Juli 700 unit, Agustus 600 unit, September 900 unit, Oktober 1.100 unit, November 1.200 unit, dan Desember 1.400 unit. Nah, di sini saya juga menjelaskan persediaan awal 2.000 unit, persediaan akhir 1.500 unit. Penjualan 14.200 unit, persediaan akhir 1.500 unit. Jumlah 15.700 unit, persediaan awal 2.000 unit, jumlah produksi 13.700 unit. Nah, maksudnya pengalokasian per bulan dapat dilakukan. Produksi per bulan 13.700 unit dibagi 12 sama dengan 1.141 unit. Nah, di materi ini nih yang kita akan menyelesaikan masalahnya. Dibulatkan ke angka yang mendekati menjadi 1.100 unit, maka 13.700 dikurang tutup kurung 1.100 dikali 12 dan tutup kurung sama dengan 500 unit. Kekurangan 500 akan dibebankan ke Januari, Februari, Maret, April, dan Desember karena penjualan bulan tersebut tinggi, sehingga kelima bulan tersebut akan mendapat tambahan. Nah, di sini nih pasti teman-teman sudah mulai paham gitu anggaran produksi. Jadi 500 per 5 dibagi 100 unit, maka 5 bulan masing-masing 1.100 ditambah 100 unit sama dengan 6.000 unit. 7 bulan masing-masing 1.100 unit sama dengan 7.700 unit. Nah, jumlahnya ada di angka 13.700 unit. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang contoh anggaran produksi yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan. Persediaan awal dan akhir diselisihkan dibagi 12. Persediaan awal 2.000 unit, persediaan akhir 1.500 unit. Selisih 500 unit, 500 atau 12 sama dengan 41,67 unit. Nah, kelemahan di atas bisa teman-teman lihat. Kelemahan cara di atas hasil pecahan 500 dibagi 5 sama dengan 100. Dibebankan ke bulan Januari sampai dengan Mei, tergantung kebijakan dari perusahaan tersebut. Nah, materi yang sudah teman-teman pelajari atau pahamin, teman-teman harus mempelajari juga tentang mengutamakan cara kombinasi kedua hal di atas, baik persediaan maupun produksi berfluktuasi pada batas tertentu.
Kebijakan yang bisa diambil sehubungan dengan data di atas, yang pertama adalah tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih dari 15% di atas atau di bawah rata-rata per bulan. 2. Tingkat persediaan tidak boleh lebih dari 1.600 dan tidak boleh kurang dari separuhnya persediaan maksimal. Dan yang ketiga, produksi bulan Juli hingga Agustus dan September boleh dikurangin 30% dari tingkat produksi yang normal tersebut. Di slide terakhir bisa teman-teman baca kesimpulan yang sudah saya simpulkan dari materi-materi sebelumnya. Halo, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.